Sahabat Profudi dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di Pulau Lailai. Nah, Pulau Lailai ini adalah salah satu peninggalan Jepang yang letaknya ini sekitar 1,5 km dari kota Makassar. Bisa kita lihat bagaimana kebersihan pulau ini yang memang masih perlu kita juga benahi bersama, dan juga bagaimana aktivitas masyarakat yang ada di pulau ini. Masyarakat yang memiliki banyak keinginan untuk perkembangan kota Makassar, dan saat ini di seberang sana, di tempat yang tidak jauh dari lokasi saya saat ini, sedang ada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Prof. Nurdin Abdullah, juga pejabat wali kota Makassar, ini Prof. Rudi Jamaluddin, sedang berbincang bersama warga terkait apa sih kebutuhan warga Pulau Lailai, kemudian apa yang mesti dilakukan pemerintah untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat pulau. Selain itu pula ada pembagian masker ini karena kita masih dalam pembenahan dan juga ingin keluar dari zona merah penyebaran COVID-19. Dan seperti apakah pembagian masker yang langsung dibagikan dan langsung dipasangkan oleh Bapak Gubernur Sulawesi Selatan dan juga PJ Wali Kota Makassar? Saya akan mengajak Anda untuk melihat aktivitas masyarakat di sini dan bagaimana aktivitas ataupun juga diskusi yang dilakukan di masyarakat pulau ini. Seperti apa? Ikut terus bersama saya. Sinergitas Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar dalam mengendalikan pandemi COVID-19 semakin masif dilakukan. Hal ini kembali terlihat saat Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Nurdin Abdullah bersama PJ Wali Kota Makassar Prof. Rudi Jamaluddin bersama-sama mendatangi Pulau Lailai dan mengajak berdialog dengan warga setempat tentang pentingnya penggunaan masker selama pandemi masih berlangsung. Kegiatan sosialisasi ini juga melibatkan Organisasi Persatuan Insinyur Indonesia Wilayah Sulsel yang membagikan 10.000 masker kepada seluruh penghuni pulau. Sementara itu, PJ Wali Kota Makassar Prof. Rudi Jamaluddin mengatakan bahwa gerakan disiplin menggunakan masker merupakan cara paling efektif untuk mencegah virus melakukan transmisi ke manusia. Di tempat ini pula Prof. Nurdin dan Prof. Rudi menyampaikan sejumlah proyeksi pembangunan yang tengah dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pulau. Ya, saya kira patut kita bersyukur hari ini kita bisa hadir di sini. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, ya. Yang pertama berkaitan dengan pandemi COVID-19, ya, kita semua sudah tahu. Ya, yang kedua tentu bagaimana disiplin protokol kesehatan ini kita jaga betul. Dan yang ketiga ini soal masa depan kita di Lailai, ya. Ini saya kira penting sekali saya ingin sampaikan. Yang pertama, saya ingin sampaikan pada kita semua bahwa satu kesyukuran kita di Sulawesi Selatan karena kita telah kita sudah berada di puncak pandemi, ya, puncak pandemi. Artinya kita sudah berada di titik paling tinggi, ya. Ini karena apa? Kita masif melakukan tes. Ya, sekarang ini kita sudah punya 12 lab. Ya. Yang kedua, kita masif melakukan tracing kontak. Ya. Yang ketiga ini hari ini kita edukasi terus betapa pentingnya kita menjaga diri agar kita tidak kena kasus corona ini. Kita tinggal bersabar sedikit lagi, ya. Pemerintah terus melakukan upaya mempercepat adanya vaksin. Ya, saya kira kita semua waktu anak-anak udah disuntik macam-macam, ya, termasuk BCG dan beberapa vaksin yang lain, itu dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, kita bersabar menggunakan masker kira-kira paling lama Januari, ya. Ya, menurut pemerintah pusat itu Desember kita udah mulai vaksin. Nah, kalau kita sudah vaksin, kita sudah hidup bebas kembali. Jadi kalau kena lagi, sudah ada obatnya. Kita masih ada, milik pemerintah masih ada kekurangan kurang lebih 12 hektar. Ya, 12 hektar.
Nah, saya rencana ingin 12 hektar ini bisa menjadi pemicu ekonomi masyarakat di Laylayan. Ya, jadi rencana kita akan memperluas ini, ya, sekitar 12 hektar. Nanti kita akan siapkan beberapa pusat-pusat kuliner, ya, pusat. Ya, kalau orang mau makan ikan bakar, datanglah ke Laylayan, ya. Dan siapa pelaku ekonominya di situ adalah masyarakat Laylayan, ya. Jadi nanti pemerintah akan membangunkan beberapa warung-warung ikan bakar, ya. Jadi bapaknya pagi-pagi pergi cari ikan untuk konsumsi restoran-restoran kita di sini. Saya ingin betul-betul masyarakat Laylayan ini bisa berdaya. Ya. Yang kedua, mohon ya masyarakat Laylayan mau ditata. Ya, kita akan tata. Kita tata baik-baik. Bukan dipindahin, bukan. Tidak ada niat pemerintah untuk memindahkan. Ya. Makanya kita ingin masyarakat Laylayan diberdayakan. Proyeksi pembangunan lainnya yang saat ini tengah disiapkan oleh Pemprov Sulsel bersama Pemkot Makassar, yakni rencana pembangunan pusat kuliner pulau yang akan meningkatkan ekonomi warga Pulau Laylayan, pembangunan dermaga baru, termasuk rencana reklamasi pantai sebagai bagian menjadikan Pulau Laylayan sebagai destinasi pariwisata. Selain berdialog dengan warga, Nurdin dan Rudi juga meninjau pembangunan masjid di pulau tersebut yang saat ini masih dalam proses pengerjaan. Untuk penyelesaian pembangunan rumah ibadah berlantai 2 ini, Nurdin menyampaikan ke warga niatnya untuk membantu dalam bentuk uang sebesar 2 miliar rupiah agar proses pengerjaannya bisa lebih cepat dan warga bisa segera memanfaatkan untuk kegiatan keagamaan. Pada kunjungan ini juga hadir Ketua TPPKK Provinsi Sulawesi Selatan Lis F. Nurdin, juga Ketua TPPKK Kota Makassar Rosi Timur Wahyuningsih, beserta sejumlah rombongan yang tergabung dalam Persatuan Insinyur Indonesia. Dan sahabat Prof. Rudi bincang-bincang bersama Bapak Wali Kota Makassar juga Bapak Gubernur dengan warga Laylayan tadi kita sudah saksikan, dan Bapak Gubernur berjanji bahwa akan memberikan bantuan kepada masyarakat pulau untuk listrik dan juga beberapa fasilitas umum lainnya. Dan seperti apakah pula pergerakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga kolaborasi bersama pemerintah Kota Makassar, tetap stay di Prof. Rudi Jamaludin.